Kembali bersama Paman Apik dalam bermain matematika. Matematika asik? Asik. Matematika kreatif? Kreatif. Bermain matematika? Bersama Paman Apik. Iya, tepuk tangan untuk kita bersama. Baik, adik-adik di rumah pasti sudah menunggu apakah petualangan selanjutnya. Kali ini contohnya nih, Paman Apik sudah memunculkan ya. Tadi kita bilangan kubik yang sederhana. Hanya satu digit ya, 6 pangkat 3 216 sudah tahu, 5 pangkat 3 125 itu sebagai dasar. Nah sekarang 21 pangkat 3, berapakah gerangan? Waduh, ini petualangan yang seru ini, 21 pangkat 3. Paman Apik punya kisahnya ini nanti ya, kisah pakai cerita. Kalian suka sama cerita? Suka ya, anak-anak suka cerita, apalagi orang tua ya, pasti lebih suka lagi. Nah ini Albert Einstein pernah mengatakan, kenalin dengan Einstein? Iya, tokoh matematika yang paling jagoan ya, tokoh fisika. Pernah mengatakan begini, ini ayah bunda dan ibu-ibu dan anak-anak, Albert Einstein mengatakan gini, kalau Anda pengen punya anak Anda cerdas, maka bacakan dongeng. Tapi kalau Anda ingin anak Anda jenius, maka bacakanlah dongeng, dongeng, dan dongeng lagi. Lebih banyak katanya. Nah, jadi kalau kita mau cerdas harus dongeng ya. Tapi kalau mau jenius, dongeng, 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 dongengnya lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan mulai dongeng ya. Nah, dongengnya begini. Pada suatu ketika, suatu ketika berarti ini kisahnya udah lama ya. Ini kisah zaman dahulu kala. Ada seorang laki-laki muda, namanya Satria. Iya, kisahnya Satria. Satria ini hidup di kampung. Di kampungnya ada lomba adu panahan, memanah. Iya. Satria ini ikut lomba dan ternyata lomba pertama kali Satria menang. Satria menang jadi juara 1. Makanya Satria mendapat 1 mahkota, dikenakan gitu ya. Satria dapat 1 mahkota. Tahun berikutnya terjadi lomba lagi. Wah, Satria ikut lagi. Ayo, aku kan kemarin menang, sekarang ikut lomba lagi. Oh yuk, penantangnya makin hebat-hebat. Dari seluruh wilayah datang. Satria akhirnya setelah berlatih, dia memanah. Dan ada juri, setelah diputuskan oleh juri, Satria menang kembali untuk yang kedua. Satria dapat lagi mahkota. Jadi punya berapa mahkota sekarang Satria? 2. Tahun berikutnya ada lomba lagi panahan. Satria berlatih terus. Nah, lawannya makin banyak lagi, makin berat lagi. Tahun ketiga ini makin berat. Satria setelah berlatih begitu hebat, maka pada pertandingan yang tahun ketiga, Satria berusaha keras. Dan apakah dia berhasil menang, Satria? Alhamdulillah Satria menang untuk yang ketiga kali. Karena Satria menang 3 kali, maka dia sudah punya, sekarang dapat hadiah, mahkotanya berapa? 3. Dan bahkan Satria sekarang mendapat gelar, karena mempunyai 3 mahkota berturut-turut kemenangannya. Mendapat gelar Tuan. Jadi Tuan Satria. Nah kalau dipanggilnya jadi Tuan Sat. Kalau dibalik jadi satuan gitu ya. Nah kalau di sini, nah satuan itu berarti yang angkanya 1 ya, 21. Nah kalau yang 2 ini disebutnya angka bilangannya nilai tempatnya puluhan ya. Kalau 2 ini puluhan, kalau satunya adalah satuan. Ya karena sudah 3 kali berturut-turut Tuan Satria ini memenangkan perlombaan, maka dia tidak ikut lagi untuk tahun berikutnya. Sedih ya nggak ikut lagi ya. Jangan khawatir, meskipun Tuan Satria nggak boleh ikut bertanding lagi, Tuan Satria ini mengembara ke tempat lain mencari ilmu. Dan sekarang sudah mulai dewasa Tuan Satria ini, ketemulah seorang putri yang cantik jelita. Wah ini kok kalau ada seorang pemuda ketemu Tuan Putri, kok teman-teman di studio senyum-senyum semua ini ya. Iya. Nah putrinya ini bernama Putri Luhan. Waduh pasti cantik ya, namanya aja Putri Luhan. Nah, aduh ini Raihan udah senyum-senyum ini. Nah ketemulah dengan Putri Luhan itu, mereka bersahabat. Nah Putri Luhan ini putrinya sangat baik hati, suka menolong, suka membantu, dan rajin belajar ya. Makanya Putri Luhan ini baik. Nah Tuan Satria kan juga baik. Nah antara 2 orang yang sama baik ini akhirnya mereka iya jatuh hati ya, mereka jatuh hati. Singkat cerita mereka akhirnya menikah. Siapa yang menikah tadi? Tuan Sat dan Putri Luhan ya, Tuan Sat dan Putri Luhan. Jadi kalau Tuan Sat kita singkat menjadi
Tuan Sat, Satuan. Kalau Putri Luhan kita singkat jadi Putri Luhan, jadi Puluhan. Nah, jadilah puluhan. Jadi kalau Putri Luhan puluhan di sini. Nah, ini dua ini puluhan ya, kan 20. Satu ini adalah satuan. Nah, lalu gimana kisah mereka ini? Anaknya. Oh, ini anaknya ya. Yang 3 ini anaknya katanya. Akhirnya punya 3 anak gitu ya, 3 anak. Nah, kisahnya ini akan semakin seru karena Tuan Sat hidup bersama dengan Putri Luhan, mempunyai banyak masalah, mempunyai banyak tantangan, tapi mereka selalu menghadapinya dengan riang gembira. Karena kan Tuan Sat itu jagoan pemanah tadi, tapi Tuan Sat itu juga jagoan matematika. Lalu gimana ini? Apakah menghadapi berbagai permasalahan, kisah lanjutnya gitu ya? Habis itu hamil, punya anak, bagaimana kelanjutannya? Nah, jangan khawatir karena Paman Apik akan hadir kembali ini ya, kisah Tuan Sat dan Putri Luhan. Jadi adik-adik jangan kemana-mana karena Paman Apik akan melanjutkan kisah Tuan Sat dan Putri Luhan.